Supermaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih dengan kondisi celana terbuka? Kayak saya dong, everywhere and anytime I want. Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Dan karena memang selalu in the house setiap hari, today saya akan melanjutkan film Man of Steel kemarin dengan merangkum sebuah film berjudul Batman v Superman yang dirilis pada tahun 2016, dibintangi oleh Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, dan serangkaian bintang papan atas lain. Film ini akan menyajikan suatu kemegahan dan keanekaragaman hayati, di mana efek visual dan cerita dalam film ini benar-benar sangat memukau, sehingga kontradiksi di dalam jiwa Anda akan kembali memuncak. Ngomong apa ya barusan? Tanpa berlama-lama langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam petugas BMKG. Selamat menonton dan cekicro. 2, 3, cekicro. Diawali dengan memperlihatkan seorang anak kecil yang sedang berlari dari pemakaman kedua orang tuanya, di mana tewasnya mereka adalah disebabkan oleh sebuah insiden saat mereka bertiga dicegat oleh penjahat dan dibunuh tepat di depan mata kepala si anak sendiri. Tak terima ditinggalkan kedua orang tuanya, si anak pun terus berlari kencang sampai dia terperosok ke sebuah lubang, di mana di situ terdapat banyak sekali lalai badut yang mengelilinginya dan seolah terbang membawa dirinya. Anak tersebut adalah Bruce Wayne alias The Batman. Melanjutkan sequel Man of Steel kemarin, kali ini kita akan diperlihatkan saat Superman sedang bertarung dengan General Zod, tetapi dalam perspektif lain atau dari sisi para korban yang berada di bawah, di mana Bruce Wayne alias Batman terlihat sedang mencoba menyelamatkan anak buahnya yang kebetulan sedang berada tepat di gedung miliknya, di mana di situ Superman dan General Zod bertarung. Namun saat Bruce sudah dekat, semuanya sudah terlambat karena gedungnya hancur dan roboh oleh mereka berdua. Mercy on my soul. Setelah melewati debu, Bruce pun melihat sekuritinya tengah terbaring karena kedua kakinya tertimpa oleh reruntuhan. Beruntung dia masih bisa diselamatkan. Tak lama Bruce pun melihat seorang anak kecil tepat berada di tengah reruntuhan, untuk kemudian dia berhasil menyelamatkannya. Atas semua yang terjadi, saya pribadi dan Uncle Bruce pun melihat bahwa Superman dan makhluk lain seperti dia hanya menimbulkan kemungkaran dan mengancam keselamatan umat manusia. Apaan anjing? Ini mah datang-datang ke bumi cuma merusak infrastruktur kota. Banyak yang mengagumi Superman dan menganggap dia dewa. Tapi, apa kontribusinya untuk negara? Apakah dengan adanya Superman pendidikan menjadi gratis? Iuran BPJS menjadi murah? Persyaratan pinjam ke bank menjadi tidak ribet? Kan tidak dong. Atau nggak usah gitu deh, pernah nggak Superman mengabdi kepada negara dengan menjadi petugas TPS saat pemilu? Saya tidak pernah melihatnya tuh. Ya, maksud saya kalau Superman datang ke bumi dengan itikat baik, ingin mensejahterakan dan menyelamatkan umat manusia, minimal dari hal kecil dulu lah gitu. Jangan hanya peduli dengan pacar dan pemerintahnya saja. Atas semua yang terjadi, kita bisa melihat tatapan kebencian dari paman Bruce Wayne yang akan menjadikan kedua sosok superhero ini terlibat dalam mahligai perang yang membara. Dan inilah Batman v Superman. 18,5 bulan kemudian kita akan diperlihatkan reruntuhan pesawat Krypton, di mana di situ terdapat batuan yang ditemukan oleh warga untuk kemudian dibeli oleh seseorang yang misterius. Batu tersebut terlihat hijau menyala yang merupakan batu Kryptonite alias kelemahan dari Superman. Adegan berpindah ke suatu gurun di Afrika, di mana di situ ada Lois Lane yang alias pacarnya Superman yang sedang bertugas untuk meliput para pemberontak Afrika. Namun dirinya berhasil tertangkap karena ketahuan membawa alat pelacak dalam kamera milik rekannya.
Hingga saat dirinya sedang disandra, beberapa pasukan yang dipimpin oleh seorang pria Rusia pun tiba-tiba membunuh warga dan semua pemberontak tersebut dengan tujuan untuk menjebak Superman yang sebentar lagi akan datang. Benar saja, saat Superman datang dan menyelamatkan Lois, orang-orang pun menganggap bahwa Supermanlah pelaku pembantaian tersebut. Like the sky cracked open. No mercy in the villages. My parents tried to run. He answers to no one, not even I think to God. Adegan berpindah ke Gotham City di mana ada dua orang polisi yang mendapat laporan kejahatan di sebuah rumah untuk kemudian pergi ke sana. Dan betapa terkejutnya mereka saat melihat rumah tersebut berisi kurungan dengan belasan wanita Asia yang bisa dipastikan itu merupakan rumah seorang penyelundupan manusia. Hingga saat satu orang polisi naik ke atas, dia pun dikejutkan lagi dengan sang pelaku yang terborgol dan tengah terluka. Namun bukan itu kejutannya, karena yang tidak dia sadari bahwa di belakangnya ada sesosok makhluk hitam berjubah yang tidak lain adalah Batman. Christ! He branded him. Di sisi lain kita akan melihat Lois Lane tengah berada di apartemennya di mana tempat tersebut merupakan kediaman dirinya bersama sang kekasih yaitu Clark Kent alias Superman. Hingga saat Superman tiba terlihat Lois sudah berendam di dalam bathtub untuk kemudian Superman menghampirinya dan ikut mandi bareng sekaligus memandikan si Johnny-nya. Adegan kembali berpindah ke markas Batman di mana kita akan melihat Alfred yang merupakan pelayan setia Bruce Wayne sedang memperbaiki kostum Batman-nya. Bruce sendiri sedang menyelidiki pria Rusia yang kita lihat tadi di Afrika di mana pria Rusia tersebut merupakan orang suruhan dari sosok orang jenius sekaligus pemilik perusahaan teknologi bernama Lex Luthor. Tak lama datanglah beberapa orang dari pemerintahan yang sengaja diundang oleh Luthor untuk menunjukkan sesuatu yang dia temukan, yaitu serpihan batu kryptonite yang dia temukan. Di mana Luthor meneliti batu tersebut dan menemukan fakta mengejutkan bahwa batu tersebut adalah kelemahan dari bangsa Krypton alias Superman. Luthor pun menjelaskan bahwa jika dia bisa mendapatkan batu kryptonite dalam jumlah banyak, maka umat manusia bisa memiliki sebuah senjata untuk melawan makhluk asing seperti Superman. Sampai sini sudah jelas bahwa Lex Luthor merupakan salah satu haters dari Superman. To the point saja, tujuan Luthor mengundang mereka adalah untuk mendapatkan izin impor dari pemerintah agar Luthor bisa mendapatkan batu krypton yang ditemukan di samudra, sekaligus ingin izin akses untuk bisa masuk dan melihat langsung mayat General Zod. Beberapa dari orang pemerintahan tersebut menolak hal itu, namun salah satu oknum yang sedang butuh uang ini sepertinya tertarik dengan tawaran Luthor dan memberinya akses untuk meneliti mayat General Zod. Kryptonian ship. Done. Adegan berpindah kepada security perusahaan Bruce Wayne yang diselamatkan tadi di awal, di mana dia kehilangan kedua kakinya akibat tertimpa reruntuhan. Dan ketika semua orang menganggap bahwa Superman adalah dewa, si security pun naik ke atas patung Superman, kemudian mempiloknya dan menuliskan kata dewa palsu. And the felony charge of making terrorist. Adegan berpindah kembali ke Bruce Wayne yang sedang mengikuti si pria Rusia, di mana Bruce berhasil mendapatkan data ponsel si Rusia menggunakan teknologi canggih miliknya. Setelah diperiksa, Alfred pun menemukan nama Lex Luthor di ponselnya hingga bisa disimpulkan bahwa ada keterkaitan antara mereka berdua. Dan secara kebetulan, dia diundang oleh Lex Luthor dalam sebuah acara dan itu bisa dijadikan kesempatan untuk mencari informasi mengenai Lex Luthor dan pria Rusia tersebut. Sebelum berangkat, kita akan melihat kostum Batman miliknya dan kostum bekas Robin partnernya yang sepertinya sudah mati oleh Joker karena ada tulisan khas Joker di kostum tersebut. Who's that?
is Bruce Wayne. Tiba di pesta Lex Luthor, Bruce pun tak ingin membuang waktu dan langsung pergi ke ruangan lab tempat Luthor menyimpan semua datanya, di mana Bruce meletakkan flash disk berteknologi tinggi yang bisa menyerap data secara otomatis. Dan sembari menunggu, Bruce pun pergi ke atas untuk berbaur. Tak disangka dia bertemu dengan Clark Kent alias Superman, dan tak lama muncul Lex Luthor yang seperti sudah merencanakan pertemuan mereka berdua, di mana dia mengatakan bahwa dia sangat senang sekali mempertemukan dua orang yang berbeda. Saat Alfred memberitahu bahwa datanya sudah selesai ditransfer, Bruce pun dengan cepat pergi untuk mengambilnya. Tetapi flash disknya sudah hilang yang ternyata diambil oleh seorang wanita misterius yang memakai pakaian yang belum selesai jahitannya. Clark Kent sendiri teralihkan perhatiannya saat mengikuti Bruce karena melihat ada kejadian kebakaran untuk kemudian berubah menjadi Superman dan menyelamatkan korban dari insiden itu. Terlihat semua orang di sana nampak berterima kasih dengan cara mengerubutinya bak dewa, sehingga hal itu menjadi kontroversi semua orang di seluruh dunia. 90% of people believe in a higher power. Savior character actually comes to Earth. We have international law. Should be a figure of controversy. We have always created icons in our own image. Maybe he's just a guy trying to do the right thing. Because there is Superman. Superman could have saved your child. Must there be a Superman? Sementara itu, Superman terlihat sedang membaca sebuah berita tentang adanya beberapa penjahat yang dicap dengan logo kelelawar yang merupakan perbuatan dari sang Batman, di mana cap tersebut dianggap sebagai tanda bahwa orang tersebut akan mati. Hal itu pun membuat Superman tergerak untuk kemudian menyelidiki istri si penjahat, dan hasilnya dia sangat risih dengan tindakan main hakim yang dilakukan oleh Batman. That's the judge. How is that justice? Talk to me. You know what stops him? A fist. Kent! Where does he go? Di sisi lain, kita akan melihat si security cacat tadi sedang berada di penjara untuk kemudian dibebaskan oleh seseorang kemudian diantar kembali ke rumahnya. Ternyata itu dilakukan oleh Luthor yang sudah menunggunya di rumah, sekaligus memberi kursi roda otomatis kepadanya. Lantas kenapa Luthor melakukannya? Ya, karena ada keyup dan udang di balik batu, alias ada sesuatu yang Luthor inginkan dari si security ini, yaitu untuk membawa kasus ini ke pengadilan agar Superman bisa dituntut atas perbuatannya. Selanjutnya kita akan melihat si wanita yang belum selesai jahitannya tadi, di mana dia sedang berada di sebuah pameran benda-benda kuno, dan tak lama muncullah Bruce untuk meminta kembali flash disknya. Dan dengan senang hati si wanita mengembalikannya karena flash disk tersebut terkunci oleh keamanan tingkat tinggi milik Bruce Wayne. Tak ingin membuang waktu, Bruce pun kembali ke markasnya dan langsung membuka flash disknya untuk mencari tahu apa yang Luthor sembunyikan. Adegan tiba-tiba berpindah ke sebuah tempat di mana di situ terlihat inti bumi yang keluar dari permukaan tanah, dan Bruce sendiri sudah memakai kostum Batman ala gurun. Ternyata Batman akan mengambil batu kryptonite dari pasukan pribadinya, yang itu semua adalah jebakan untuk menangkap Batman yang akan diserahkan kepada Superman. I'm sorry. Saat Superman muncul, beliau pun langsung melaser sisa pasukannya, dan tiba-tiba ya, itu semua hanyalah mimpi akibat paranoid yang dialami Bruce, yang justru semakin memicu dan memotivasi dirinya agar bisa menyelamatkan Superman selamanya. Saat datanya selesai dienskripsi, Bruce pun akhirnya mengetahui bahwa ada sebuah batu yang bisa membunuh Superman, dan batu tersebut kebetulan sedang dalam perjalanan menuju fasilitas milik Luthor. Sempat mendapat larangan dari Alfred, Bruce pun tetap yakin bahwasannya kita umat manusia tidak bisa mengambil resiko dengan membiarkan alien seperti Superman bebas berkeliaran di planet kita. Karena siapa tahu suatu hari nanti Superman dengan kekuatan dewanya bisa saja balik menyerang kita semua. Tak ingin membuang waktu, Bruce pun berubah menjadi Batman dan menembakkan alat pelacak di mobil yang membawa batu kryptonite untuk kemudian mengejarnya dengan Batmobile dan menghancurkan semua yang menghalangi jalannya.
Tiba-tiba muncul Superman yang berdiri tepat di tengah jalan sehingga membuat Batmobile Batman tergelincir. Dan apa yang ingin Superman sampaikan benar-benar sangat mengejutkan, di mana beliau memperingati agar Batman menghentikan aksi main hakimnya karena Batman lah penyebab pandemik terjadi sekarang ini. Batman pun bertanya, "Tell me, do you bleed?" Yang artinya, katakanlah padaku, apa kau berdarah? Dari situ kebencian Batman pun semakin menjadi, yang membuat amarahnya semakin memuncak dan sangat ingin sekali mengutang di warung teh Yuli. You will.